Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Keluarga akan menjelaskan mengenai perencanaan keluarga responsif gender. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga responsif gender. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat mengalami kemajuan yang pesat. Berbeda dengan relasi antara manusia yang masih dikotomi oleh konstruksi sosial masyarakat yang bias gender, yang notabene meresap dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek psikologi, sosiologi, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Tak luput pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga juga masih cenderung diwarnai dengan pola asuh atau sosialisasi dalam keluarga yang bias gender. Yang kedua yaitu perubahan setelah menikah. Pernikahan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan rumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat bahwa ketika masa-masa pacaran atau tunangan, seseorang hanya mengimajinasikan kehidupan rumah tangga dengan sesuatu yang indah, menyenangkan, dan segalanya mudah diraih. Namun, dalam realitasnya yang sering terjadi adalah jauh berbeda. Dalam pergaulan sosial, menyusul perubahan status sebagai suami atau istri, dan seterusnya, keduanya telah dibatasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga ia tidak lagi bersikap dan bertingkah laku seperti ketika dirinya masih remaja. Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca pernikahan sangat membantu suami istri dalam menyikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologi seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stres, bahkan merasa asing di dalam keluarganya sendiri. Yang selanjutnya, peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga. Keberhasilan seorang suami dalam karirnya banyak didukung oleh motivasi, cinta kasih, dan doa seorang istri, dan sebaliknya. Keberhasilan seorang istri juga didukung oleh motivasi dari seorang suami. Oleh karena itu, dalam keluarga suami istri harus berperan seimbang sesuai perannya masing-masing. Di antaranya, berbagi rasa suka dan duka, serta memahami dan fungsi serta kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, dan saling memberikan dukungan akses berbagai peran dalam konteks tertentu dan peran bersama-sama dalam konteks tertutup pula. Misalnya, pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemauan di antara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender. Yang kedua, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami, dan sebaliknya, yaitu menempatkan suami sebagai bapak, teman, maupun kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta perlindungan. Peran suami istri dalam konteks ini dapat menumbuhkan rasa mawaddah, rahmah, dan sakinah karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab pencari nafkah. Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah, sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Suami merupakan pemimpin bagi perempuan yang disebabkan karena keutamaan suami atas istri. Kepemimpinan dan kelebihan dalam konteks rumah tangga ini terkait
Dengan peran pencari nafkah pada umumnya lebih siap diperankan oleh laki-laki atau suami daripada perempuan. Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan. Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena masyarakat memberikan label atau julukan kepada seorang istri yang bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah tambahan. Kata tambahan ini awalnya untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga, yaitu suami. Namun, istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi seorang istri yang bekerja dengan posisi maupun penghasilan yang melebihi atau setara dari suaminya. Dalam teori perubahan sosial, peran pencari nafkah didasarkan pada pertukaran antara suami dan istri. Suami bekerja untuk penyedia nafkah yang kemudian diutarakan kepada istri dalam bentuk penyedia rasa cinta, kasih sayang, dan layanan dalam relasi sosial maupun relasi seksual. Sebelum Islam ada, istri mengalami ketertindasan karena sistem perkawinan yang tidak menjamin hak-hak istri secara moral maupun finansial, sehingga Nabi Muhammad SAW berusaha mengatur agar istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Menurut jumhur ulama fikih bahwa kewajiban pencari dan penyedia nafkah keluarga adalah suami. Peran istri adalah sebagai pengemban fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan melayani suami dalam relasi seksual yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Selanjutnya, manajemen ekonomi keluarga. Kelangsungan hidup keluarga ditentukan oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga. Pada umumnya, pandangan terhadap harta adalah sebagai tujuan hidup. Ketika kehilangan harta, seakan-akan mereka kehilangan nyawanya sendiri. Harta dipahami sebagai karunia Allah, nikmat tambahan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik, kelancaran dan kesejahteraan keluarga yang ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologi anggota keluarga. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk menentukan klasifikasi kebutuhan ini perlu diidentifikasi seperti biaya rutin keluarga, jumlah anak yang dibiayai, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, biaya kesehatan. Islam memberikan prinsip tidak boros dan juga tidak kikir dalam penggunaan dana dalam keluarga. Mengingat urgensi perencanaan ekonomi dalam keluarga ini, setiap calon suami istri atau yang sudah menikah diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso dari kelas SAE dengan NIM 101190141. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang telah dibuka oleh sahabat saya yaitu Dewi Sartika, yaitu tentang perencanaan keluarga responsif gender dengan mata kuliah yaitu psikologi keluarga. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Yang pertama yaitu tentang menjaga reproduksi sehat dalam keluarga. Pada konferensi 4 tentang perempuan di Beijing, Cina memunculkan agenda penting diantaranya membahas tentang perempuan dan kemiskinan, serta kekerasan terhadap perempuan, ekonomi, serta kesehatan perempuan.
Dalam konferensi ini mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara lengkap, bukan hanya pencegahan penyakit atau kelemahan, yaitu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan serta proses-prosesnya. Pemahaman kesehatan tercantum pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, walaupun dalam Undang-Undang Kesehatan mungkin lebih bersifat umum. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, pengertian hak reproduksi adalah bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, budaya, agama, mempunyai hak yang sama dengan pasangannya untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, serta menentukan waktu kelahiran dan di mana akan melahirkan. Berdasarkan definisi ini, maka hak reproduksi dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap orang tuh memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi secara lengkap. Jadi mengetahui kesehatan reproduksi itu juga menjadi hak setiap individu, setiap perempuan atau setiap individu. Yang ketiga itu hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana sesuai pilihannya. Yang keempat yaitu hubungan suami istri harus didasari oleh sikap saling menghargai. Jangan ada saling keterpaksaan, yang satu mau, yang satunya lagi tidak mau. Itu adalah suatu hal yang kurang baik dalam suatu rumah tangga atau suatu pasangan, antar pasangan. Yang kelima yaitu hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit menular seksual terhadap HIV atau AIDS remaja. Sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai mental, jiwa, dan akal yang bersih dan utuh. Apabila kesehatan dihubungkan dengan perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi dan fungsi-fungsinya. Keterkaitan ini wajar karena mengingat persoalan kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi kaum perempuan. Kesehatan reproduksi yang sedemikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan, pra-reproduksi. Jadi penting ya kesehatan reproduksi itu. Terus ketika pra-reproduksi atau pada masa hamil atau menyusui, dan pasca reproduksi menopause. Tentang reproduksi itu ya. Di sini Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam artian yang luas. Secara khusus perhatian Islam sangatlah penting, sangatlah diperhatikan, sangat diatur dalam agama. Misalnya Islam melarang perempuan dan laki-laki berduaan di tempat sepi, karena nanti akan berakibat yaitu hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan keluarga berencana berkeadilan gender. Hak perempuan untuk melakukan kehamilan merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapat perhatian yang sungguh, terutama oleh suami. Jika kehamilan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, selanjutnya yaitu apabila seorang perempuan menolak untuk hamil kesehatan reproduksi, selanjutnya yaitu apabila seorang perempuan menolak untuk hamil karena alasan tertentu, maka suatu cara dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana atau KB.
Dalam menentukan KB, istri juga berhak mempunyai alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya. Keluarga berencana merupakan salah satu aspek perencanaan keluarga yang mutlak diperlakukan. KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan, khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung tentang isu keluarga berencana, namun Islam hanya menempatkan kerangka etis yang mendukung keluarga berencana. Islam membiarkan masalah KB ini dapat dipahami sebagai bentuk bolehnya, dapat dipahami dan sebagai bentuk bolehnya keluarga berencana dalam konteks hukum Islam. Konsep KB berbeda dengan konsep aborsi. Namun, di sini karena KB itu pada dasarnya adalah mengatur kelahiran dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengaruh pada kemaslahatan ibu, bayi, keluarga, masyarakat, dan juga para perempuan di negara. Berbeda dengan aborsi. Aborsi itu sudah hamil di luar nikah dan digugurkan. Itu karena tidak mau menerima bayi yang dari hubungan terlarang. Itu ada suatu kesalahan yang sangat fatal. Poin selanjutnya yaitu aborsi merupakan problem reproduksi perempuan. Pembahasan tentang kesehatan reproduksi tidak lepas dengan kaitannya aborsi yang sering dilakukan oleh masyarakat, terutama perempuan, yang disebabkan oleh berbagai alasan, baik medis, psikis, ekonomi, pemaksaan oleh lingkungan, dan akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, aborsi menjadi masalah serius di tingkat internasional maupun di Indonesia sendiri. Aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih hidup, demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup. Aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan dan abortus provocatus. Aborsi spontan yakni aborsi yang tidak sengaja, bisa terjadi karena penyakit ginjal, TBC, kecelakaan. Aborsi ini dalam Islam berarti aborsi yang dimaafkan karena pengguguran yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan abortus provocatus ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu aborsi artificial therapicus, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atau indikasi medis. Dalam Islam, aborsi ini berarti aborsi darurat atau pengorbanan. Yang kedua, aborsi provocatus kriminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan dengan oleh indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan tidak dikehendaki. Para ahli fikih atau fuqaha sepakat berbeda pendapat tentang aborsi. Di sini salah satunya yaitu Romli dalam kitabnya An-Nihayah membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Ibnu Hajar, Imam Al-Ghazali, serta Syekh Mahmud Shaltut mengharamkan pengukuran kandungan sebelum ditiupkan roh, karena sesungguhnya janin pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati. Yang selanjutnya yaitu terkait tentang haid dengan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. AIDS suatu penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang berakibat seseorang menjadi rentan terhadap infeksi dan kanker. Biasanya penyakit ini menyerang dengan memanfaatkan kesempatan ketika kekebalan tubuh menurun. Virus ini dapat menular melalui jarum suntik, transfusi darah, serta hubungan seks. Kasus pertama HIV di Indonesia pada tahun 1987, yang selanjutnya telah berkembang pesat hingga sekarang. Terutama provinsi yang terkena AIDS itu bukan pertama ya, ada 6 provinsi. Yang pertama yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, dan Riau. Dalam upaya menghindari epidemi ini, maka pada tahun 2004 diadakan deklarasi memberantas HIV/AIDS di Indonesia disentani. Gerakan nasional ini dengan upaya untuk mencegah AIDS
atau memutus rantai penyebaran AIDS. Karena penyakit AIDS ini termasuk penyakit yang langka. Dan sampai sekarang memutus rantai penyebaran AIDS. Karena penyakit AIDS ini termasuk penyakit yang langka. Dan sampai sekarang obatnya itu, kalau pemahaman saya, itu masih sulit. Bahkan belum ada yang menemukan ilmuwan dunia. Gerakan-gerakan tadi, gerakan-gerakan memutus rantai AIDS tadi, yaitu dilakukan oleh beberapa upaya. Yang pertama itu mempromosikan penggunaan kondom. Yang kedua itu mengupayakan pengobatan HIV/AIDS. Yang ketiga membentuk dan memfungsikan KPAD provinsi, kabupaten atau kota. Selanjutnya itu mengupayakan dukungan peraturan perundang-undangan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanggulangan HIV. 5. Mempercepat upaya nyata dalam penanggulangan HIV dengan memperhatikan semua aspek. Pada penderita AIDS biasanya mengalami gangguan tidak hanya fisik juga, tetapi psikis yang sangat berat. Tidak pula terbatas pada penderita, namun keluarga juga mengalami dampak psikologi yang hampir sama. Dampak psikologinya yaitu diantaranya kehilangan kepercayaan seumur hidup, dikucilkan di masyarakat, kehilangan masa depan, depresi, serta yaitu kebingungan. Dampak psikologi ini juga dialami oleh lingkungan sosialnya, karena penderita HIV dapat menularkan virus yang menakutkan di masyarakat. Itu stigma dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pemahaman masyarakat tentang penyakit ini, agar penderita tetap mendapatkan hak-hak dasarnya seperti hak bertahan untuk hidup, hak berkomunikasi, serta hak bersosial dengan lingkungannya. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila dari awal poin awal hingga yang saya sampaikan ini banyak kesalahan atau banyak kekurangan, saya mewakili sahabat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, saya mohon disampaikan, kami sangat menerima. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.